yang melibatkan Lut Binsar Panjaitan ya kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan kemudian setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus memutuskan untuk menolak laporan kita. Alasannya kenapa? Alasannya tidak jelas ya. Kita sudah berdebat tadi soal KUHP tentang hak masyarakat untuk membuat laporan pidana, dan kemudian dijawab menggunakan PP 43 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat. Kita ikut dengan itu dan kemudian sepakat membuat laporan. Ternyata di bawah kita tetap ditolak, tidak ada membuat laporan. Kita hanya bisa kemudian memasukkan surat saja gitu ya. Seperti itu. Surat apa Jadi tuh, Pak? bentuknya aduan masyarakat atau gimana, Pak? Tidak jelas gitu ya. Seharusnya kan orang yang kemudian mengetahui suatu tindak pidana, menjadi kewajiban hukum dia untuk kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut. Tapi kemudian yang terjadi di dalam kasus ini adalah laporan kita tidak diperbolehkan untuk membuat laporan. Alasannya apa sih, Pak? Alasan utama yang disampaikan sama kepolisian itu, Pak? Alasannya ya dalam tindak pidana korupsi itu tidak bisa membuat laporan gitu. Jadi itu alasan yang bagi kami itu alasan yang dibuat-buat ya untuk kemudian menolak laporan. Karena apa? Karena kita menduga kuat bahwa yang kita laporkan adalah orang yang merupakan bagian dari kekuasaan gitu ya. Dan penolakan ini sekaligus juga membuktikan adanya kesenjangan antara orang-orang yang kemudian orang-orang biasa seperti kita semua, Haris dan Fathia, ketika berhadapan dengan proses hukum kita mengalami banyak-banyak hambatan, contohnya seperti ini. Tapi apabila kemudian yang melaporkan tindak pidana itu adalah orang yang menjadi bagian dari kekuasaan seperti Lut Binsar Panjaitan, laporannya sangat cepat diproses. Tindak lanjutnya, kita masih ada beberapa laporan lagi, beberapa langkah hukum, dan kemudian kita juga akan melaporkan penolakan ini ke Ombudsman.